shortcut Valentina. Terpaksa Valentina sih lebih tepatnya. Harus di-react. Iya. Tadi gue mikir kalau nggak Valentina, hero yang utility gitu kan, yang cepat untuk ngancurin, tapi Yves udah di-ban. Jadi kayak, iya opsi mereka tipis banget sih. Opsi mereka sangat tipis, apalagi kalau misalnya kita lihat mereka nggak mau cuma react doang, Prof. Kalau dia udah pick terhadap sosok Valentina, mereka juga ingin make a move. Harusnya Mereka pengen make a move juga, Lim. Mereka Harusnya mau iya, gimana harusnya caranya? Gankingnya ini dibahas dengan ganking. Atau ya jangan-jangan nanti bakal start duluan ya untuk mengambil ke arah Netherrealm. Sehingga nanti Faramisnya juga bakal sama-sama beradu dari segi bagaimana ketahanan tubuh dari Netherrealm itu sendiri. Dan siapa yang lebih mampu untuk bertahan lama, dia yang mungkin akan memenangkan team fight besar 5 lawan 5-nya. Oke, ini adalah salah satu match yang sentimental di EPL season 15. Mampukah NFL membuktikan pada tim lamanya dan juga mampukah Heki membuat Bigetron Esports menyesal atas kehilangannya? So, EPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of town. Mungkin di mid lane nih, yang akan menjadi jalur pertempuran mereka. Apalagi dua-duanya tipikal clear bareng, dan ya kita udah melihat bahkan mereka berkumpul di match. Udah pasti sih. Siapa yang bakal lebih cepat untuk move ya? Terutama untuk duo mid lanernya. Mungkin itu akan mendapatkan keuntungan lebih. Dan siapa yang bakal ke-trigger duluan untuk flickernya. Terutama untuk para mid laner kita. Battle spell yang sangat penting sekali, terutama Purify dari Moreno. Yes. Dia nggak bakal punya tambahan nih untuk escape mechanism. Karena dia tidak menggunakan flicker. Atau cooldown. Tapi jangan lupakan, dari Moreno ini sangat kuat dengan menggunakan Faramis. Di saat zamannya Faramis itu lagi prime. Salah satu player yang sangat tepat menggunakan Faramis itu Moreno. Gampang Selain bilangnya. Aboy masih top 1, itu nggak usah dibohongin. Gampang bilangnya. Iya. Pas Faramis masih top altar. Iya. Benar. belum Oke, diganti. sambil lihat Avel di depan sana, bakal coba diselamatin oleh Sereluk. Jangan sampai ada first blood di saat tanpa pertama belum muncul. Dan informasi yang telah didapatkan di mana para pasukan dari tim EVOS kali ini mereka coba untuk mendapatkan Albert. Di luar di depan sana Albert diselamatkan oleh seorang Erlan. Kombinasi yang cukup cover dan Marksman itu nggak harus tunggu jadi untuk nge-cover jungle-nya ketika jungle-nya coba initiate atau coba untuk masuk ke jungle lawan. Ya seperti biasa ya, minimal kalau misalkan ingin membantu temannya untuk Nah. mundur, keluarkan beberapa skill aja Iya, untuk cukup. bisa mengancam. Ya, apalagi itu Gertak-gertak sambel, Lim. mau ngambil jungle sendiri kan, maksudnya dia mau invade jungle nih, nggak ada Iya. salahnya kok untuk ngebantu. Betul. Menangin Yes. jumlah seenggaknya, Iya. seenggak ada damage ya tetap aja akan berasa. Kehilangan satu wave tuh emang nggak masalah kok. Daripada kehilangan teman. Iya, gertak-gertak sambel. Nggak salah sih. Gertak-gertak sambel tuh nggak masalah. Oke, Nama aja lah. tapi tertol pertama ini juga menjadi template yang sudah kita baca dari awal untuk EVOS. Langsung di setup. Tapi tentunya para pasukan dari tim Bigetron, mereka tidak akan tinggal diam karena Anapel bersama dengan kawan dan Stefan pun di lapangan Retribution. Anapel oleh seorang Anapel. Albert, Miss Retribution yang sangat jarang kita lihat dan para pasukan dari tim EVOS mereka tidak akan tinggal diam. Para Miss dari seorang Moreno menyelamatkan para pasukan dari tim Bigetron. Di duel dari belakang loh. Albert take down, One Lasit, ternyata di sana, Regi tidak akan tinggal diam. Force kotak-kotak 2 poin kill di tangan seorang Anapel. Satu miss Retribution merubah segalanya dari tim EVOS. Oh bahkan ini sampai invade ke arah jungle-nya. Mungkin dikit lagi akan ada perbedaan level yang lumayan terlihat. Wah signifikan langsung. Signifikan langsung perubahannya. Wah, ini keuntungan yang berlipat ganda buat Anavel. Wow! In Miracle! In Miracle! Kali ini benar-benar percaya Bigetron mampu membawa kemenangan untuk kali ini dan 5 caster yang tersisa menuju ke arah EVOS. Posisi yang tertukar seperti Eterna dan juga Mirko. Oke, tapi ini 3 poin kill yang semuanya diambil Anavel. Ini snowball sih udah di depan mata ya. Ya udah pasti sih. 3 kill, Anavel menang dan bahkan hanya butuh 3 menit Starlium. Well done, Jika untuk first item priority-nya. Apalagi dengan ada Temporal Rain, dia akan terus-terusan team fight. Purple buff-nya akan dimiliki 2 bahkan untuk Anavel. Perbedaan level secara individu pun akan terlihat. Dan tentu ini akan membantu para gold laner-nya karena sharing EXP dari Turtle-nya akan memenangkan Eman untuk saat ini. Tinggal tunggu aja nanti kan, udah dikasih 2 lane dari goldnya. Biasanya di sekitar menit 3 lah, 3 sampai 4 udah ada berkumpul karena biasanya 6 lane juga kan. Turtle-nya di atas soalnya. Dia bawa XP-nya kecuali memang mereka mau 5-man fight, mungkin akan regroup semuanya di area mid. Wow, audience prediction-nya ini nggak bisa dipungkiri. EVOS fans bergetar. Dan ini dia, match merah melawan biru. Di mana satu turtle pertama merubah 2000 gold ini sangat jauh.
Dan kita lihat, Anafel langsung mendapatkan 3 poin kill. Dan jangan sampai Shutdown ini ketika tim fight-nya terjadi di arah top lane didapatkan oleh Erlan. Jangan sampai. Iya, poin killnya akan sangat-sangat cair sekali terutama untuk Erlan. Dan comeback-nya bisa sangat tercipta dengan cepat. Mid lane mau dipaksa punya buat Regi. Oke, mau dipaksa Regi untuk bertahan di depan sana. Tapi nampaknya perpasukan dari tim EVOS, mereka kali ini agak sedikit terlambat untuk merespon. Berbeda dengan game dari Turtle yang pertama. Di mana respon pertama dibuat oleh Albert. Tapi kali ini berbeda, mereka akan melakukan takeover. Langsung ada Erlan di depan sana, Albert mencoba untuk masuk ke dalam dan the power of Retribution! Albert! Takeover dengan Soul Server, berhasil mendapatkan Turtle, team fight tambahan. Tidak akan mau tinggal diam, Regi di depan sana mencoba untuk memaksa Moreno dengan team fight-nya. Tapi team fight terjadi! 2 poin kill dihilangkan oleh perpasukan dari tim EVOS. Mereka tidak akan mau tinggal diam. Respon yang sama seketika dengan perebutan Turtle yang pertama. Responnya percis. 2 poin kill plus Turtle ini menjadi terbaik yang bagus banget. Bahkan net goldnya dari 2000 gold mulai ditarik. Swing, langsung 1500. Bayar utang mereka, Profesor. Ya, double kill didapatkan oleh Natko. Dan bahkan membuka window baru ya, biar Erlan bisa mendapatkan farming yang sepadan. Bisa terlihat dari segi goldnya, ada perbedaan 800 di sana. Yang sangat-sangat identik antara dua gold laner ini. Dan menuju ke Sky Pierce. Harus lebih berhati-hati mungkin untuk Light dan juga Luke. Karena sesaat lagi mungkin perlahan-lahan efek dari Lethality akan dimiliki oleh Erlan. Ini tuh mungkin yang akan merubah gamenya karena EVOS sekarang sudah mulai pegang kendali dan tempo. Oke, Heman dengan Starlium. Oh, Sky Pierce, Erlan. Combo Chrono Desi udah bisa jalan dengan sempurna. Ya. Tapi hati-hati dengan Erlan nih. Damage Erlan yang tadi kita tahu goldnya itu beda lebih banyak kan. Harusnya lebih maksimal lagi. Dan Iya. tinggal kita tunggu juga ada pemilihan dari Natko juga. Apa yang bakal dia ambil selanjutnya. Harus Netherrealm. Harus Netherrealm. Karena di Turtle 1, kenapa bisa kalah team fight? Itu tadi Natko, dia mengambil ke arah dari Scrag. Itu yang mungkin membuat Luke jadi jauh lebih dominan dan team fight-nya bisa dipegang sama Moreno. Gimana Ya. kalau shortcut yang diambil? Mereka buka ganking duluan berarti. Tergantung apakah dia sudah menang gold banyak. Situasinya kan. Kalau dia pengen Situasinya. ngambil landing jauh menurut gue lumayan worth it sih. Ya, tapi kalau lagi fit-fit kayak gini kayaknya enggak deh. Dan Regi bahkan. Kan Netherrealm nggak sih? Karena kondisinya tuh. Iya. Mereka akan team fight kembali Masih di adu Turtle yang otot. ketiga. Dan lihat Anafel, one by one situation bersama dengan Ades, seorang Erlan. Minimal di depan sana. Di save! Langsung ada Paramis. Dengan 2 Netherrealm di depan sana membuat para pasukan dari tim EVOS. Mereka memasang team fight tambahan. Light pun tumbang. Oke, Ki masih bisa selamat. One last hit. Ki still survive. Dan bahkan Regi tidak akan tinggal diam. Ini mungkin adalah salah satu game terganas yang pernah Regi mainkan. Penyelamatan dari Natko tadi. Netherrealm yang bisa membeli nafas, membeli nyawa untuk Ki. Lihat, ini salah satu game terganas Regi nggak sih selama dia main dengan weekend pertama. Lihat dia memasang ke arah belakang, loh, klik for defensive, memasang dengan adanya Albert, tapi ada fail. Harus mundur ke arah belakang, tinggal dia, dan lihat di fight-nya. Memaksakan 2 poin kill tambahan, menghilangkan Eman, menjadi sebuah jawaban. Dan para pasukan dari tim EVOS, mereka berhasil membuat Big Game terlalu yakin kalau tim fight yang akan mereka jalani mereka akan menang. Tapi itu trapping. Wah, Dark Wave dari Regi langsung jadi game changer. Dan ini benar-benar langsung mengubah goldnya dari yang awalnya Bigetron unggul 2000. Sekarang EVOS yang unggul 2000, comeback 4000 Lim secepat itu dengan 2 turtle. Dan gue suka banget glorious pathway-nya Hengki tadi. Dari Ki yang bisa langsung menutup jalan pulang dari teman-teman Bigetron. Itu kayak seakan-akan dead end, makanya sampai ada korban. Ya mungkin memang 3 yang selamat, tapi korbannya Eman. Ya, korbannya mahal banget Eman yang dengan flicker ya, bukan kondisinya. Dia nggak pakai purify, pakai flicker aja masih ketangkep. Karena udah mengeluarkan flicker sebelumnya. Cuma, balik lagi. Kita lihat, Regi ternyata bersinar sekali untuk match kali ini, Profesor. On fire ya. On fire, ini mungkin match terganas Regi selama dengan line up seperti ini. Ya pasifnya lebih mudah keisi ya. Dan Oh, Light memaksa tim fight di depan sana, tapi lihat Light harus tumbang itu saja. Langsung ada Fist Crack, tapi dengan Paramis. Dan ada mundur ke arah belakang para pasukan dari tim EVOS. Mereka memaksa tim fight terus. Mereka nggak kenal kendor. Mereka tidak akan berhenti. Dan bahkan Albert standby untuk menyelamatkan Hengki. Keras banget sih. Itu yang terjadi. Dengan bagian depan Regi dan juga Ki nggak gampang ditembus mid-nya berhasil dibongkar. Wah, tapi 2 ultimate loh tadi keluar, Prof. Ya. Dan ada 2 shortcut tadi ya yang dibuka juga. Tentu ini bakal menciptakan sebuah keuntungan secara individu untuk Erlan. Karena Erlan dari tadi mendapatkan assist dengan bebasnya. Dia mendapatkan positioning yang sangat nyaman sekali. Dan Anafel harus menurunkan sedikit power team fight dia. Karena dia harus
cari level secara individual. Udah mulai dikejar sama Albert soalnya. Menurunkan intensitas team fight atau merubah permainannya menjadi flanking lane. Ya, yang dimana dia datang udah stack 3 Yes. langsung Electrify Beats. Betul. Mungkin bisa, tapi kalau menurut gua sampai Natko dapat Netherrealm itu tetap gak bisa, Ji. Justru dia masuk ke belakang kayak gitu, dia langsung ngasih nyawanya. Iya, Moreno harus bersembunyi terlebih dahulu. Nggak boleh ketemu sama Natko. Karena Natko dengan sangat mudah bisa mengcopy hal tersebut. Oke, Light akan menjadi target utama. Shotgun telah dibuka. Mulai mundur ke arah belakang dan Light udah tumbang para pasukan dari tim EVOS. Mereka tidak akan kenal diam. Dan di sana ada Fel. Tershutdown. Sudah diperkirakan. Jangan sampai shutdown-nya di tangan dari Anafel. Itu bakal cair. Dan lihat tim fight tidak akan berhenti. Karena Anafel langsung menuju ke full item. Dan para pasukan dari tim EVOS. Mereka menutup jalan para pasukan dari tim Bigetron untuk mempertahankan mid lane mereka. Tidak akan kenal diam. Eman, kali ini Eman, the smartest god laner yang pernah kita lihat aja kebingungan untuk bisa mempertahankan laning. Dan bahkan dari 3 lane yang ada, hanya ada 1 turret yang sudah didapatkan oleh tim Bigetron. Ini terbawa tempo sih. Entah kenapa, Bigetron mereka pegang early-nya. Tapi satu gerakan dari EVOS yang mereka ikuti, itu menjadi masalah bagi mereka. Ya bahkan kita sempat melihat yang harusnya Chip bermain dari belakang, tiba-tiba Light. Light yang bisa kita lihat mungkin flanknya bagus. Penuh dengan kejutan, tiba-tiba selalu bermain dari depan. What happened untuk Light? Masalahnya Regi dan Ki ini dua yang badak banget. Full defense juga kan kebetulan dari keduanya. Jadi ya gak bakal bisa ditembus dengan mudah. Natko punya Netherrealm. Wow, benar. Fight-nya akan menarik harusnya. Ini benar-benar tidak bisa dipungkiri. EVOS di musim ganjil, tiba-tiba taringnya muncul. Itu dia yang harus diperhatikan juga. Dan Ini kayak rumor, kayak urban legend yang selalu menjadi kenyataan gitu loh, bro. Kita nggak percaya soal mitos, tapi hal tersebut kenapa selalu terjadi? Kenapa selalu terjadi? Dan bahkan para pasukan dari tim EVOS mereka coba untuk mencolok dari top lane dengan adanya konsep dan mundur ke arah belakang. Eman! Almost ter-take down! Fokus ke arah base. Ini dimiliki para pasukan dari tim Bigetron. Lihat Eman, itu 1 hit aja. Kalau Sky Piercer-nya nyala dan masuk dari Erlan dengan harta tata dan sonata. Eman tumbang, bro. Dan gak cuma Eman sih kayaknya yang bakal jadi target. Moreno juga harus hati-hati. Soul Saver plus Dead Sonata bisa jadi combo juga. Yes, langsung instant kill. Tapi lihat di depan sana Moreno mencoba untuk menangkap Regi. Regi langsung mencoba untuk menabrak ke arah belakang dengan Zaman Force sudah keluar dan locknya harus bertumpau. Oh, Netherrealm dikeluarkan terlalu terburu-buru. Tandanya EVOS punya 1 poin lebih. 1-0. Netherrealm dari tim Bigetron udah gak ada dan EVOS masih punya. Kalau mereka memaksa team fight, ini bisa menjadi jawaban. Team fight paksa kali akan menjadi jawaban karena menurutku EVOS lagi pegang kendali 6.000 gold lead. Dan flickernya dari Lux sudah digunakan. tapi nggak boleh buru-buru juga sih. Mereka harus lihat kondisinya dan hati-hati dengan Anafel ya. Dia bisa Masalahnya flank mereka dari belakang. ketabrak tengah. Karena mereka punya Netherrealm, mereka ketabrak tengah. Dan itu dia. Para pasukan dari EVOS mereka tidak akan tinggal diam. Dan ternyata distraction. Target pertama yaitu tengah dan selanjutnya menuju ke arah bottom lane. Akankah mereka menabrak Ki di depan sana. Mencoba untuk melakukan zoning out. Dan gundul. Best turret dari Bigetron. Gundul ompong-melompong. 3 best turret bahkan dengan kondisi Lord yang sebetulnya sudah di-clear dari sebelumnya. Karena dia punya Netherrealm. 1 poin itu Lim yang sangat penting yang membuat Moreno gak bisa head to head sama Valentina. Dan gak cuma itu, EVOS langsung disengage. Mereka tahu winning conditionnya. Mereka nggak mau membuat Natko harus memicu Netherrealm-nya sekarang juga karena Lord akan muncul sesaat lagi. Dan team fight ini baru akan jadi lebih menarik. Light adalah peran penting saat ini. Harus flank. Dia nggak bisa nge-flank tapi jalan kaki. Dia harus pakai itu loh. Pakai white walk. Iya, white walk-nya. Wah ini gak sempat tapi sih. Gak bakal sempat dan sedikit terlambat. Dan kalau Light ketangkap, Light. Sandwich gaming. Light mau kemana? Gak boleh pulang. Maunya digoyang. Oh my god, Light. Ter-take down di saat ada munculnya Lord dan sudah enhance. Mereka gak punya frontliner. Di atasnya coba di-clear dulu. Anafel gimana caranya dia nggak mau sampai 3 lane yang masuk. Tapi 4 melawan 5 dengan kondisi 7.000 gold. Ini bukan hal yang mudah untuk Bigetron. Oke, kita bakal menyaksikan mampukah Bigetron mempertahankan tanpa adanya Light. Di depan sana para pasukan dari tim EVOS sudah mau masuk ke arah dalam, masih punya Netherrealm dan dibuka begitu saja tim fight itu Netherrealm terbuka. Para pasukan dari tim Bigetron tarik dulu dan mereka kehilangan seorang Heki. EVOS masih mau lebih Eman one last hit. Lihat power defensif, gak bisa mempertahankan seorang Moreno tapi dia akan muncul kembali dan akhirnya Light kali ini menjadi korban selanjutnya. Erlan tidak tersentuh dengan adanya harta tata Sonata membuat para pasukan dari tim Bigetron kembali menabrak. Eman! Zaman Force Eman!
Kali ini habis saja mendapatkan point kill. Albert tidak boleh terlalu terburu-buru dan Bigetron masih berdiri kokoh di garis depan. Masih bisa defense. Zaman Force sebagai penutupan tadi dari Eman mengusir pemain dari EVOS keluar dari base mereka. Hadirnya Anavel di teamfight merubah segalanya lebih baik untuk Bigetron. Iya, cut wave tadi ya, benar-benar menciptakan momentum agar Bigetron masih mampu untuk melakukan defense di 2 wave. Anavel, makin late game makin sulit untuk bisa dihentikan. Karena kalau sudah punya Winter Crown, Anavel akan makin susah untuk ditangkap. Dan kebetulan Moreno masih punya pasif barusan, sehingga dia masih bisa kembali lagi ke Line of Dawn. 3 detik doang. 3 detik saja. Dan untungnya Light bisa menciptakan portal yang tepat di dekat dari Erlan, sehingga Erlan gak bisa melanjutkan kembali teamfight-nya. Iya. Kalau tadi portalnya sedikit salah aja. Wah itu agak sedikit berbeda sih. Cuma yang sangat baik adalah dari sekian ribu banyak chance sosok dari Anavel, dia berhasil ngebuat setengah darah dari best turret miliki dari EVOS itu memang kita bisa lihat kecil. Tapi itu impact loh, jangan lupakan itu. Oke. Light terlihat ragu tadi ya. Dia kayak mau masuk ke dalam area jungle. Karena kondisinya mereka harus lane managementnya dibenerin, Prof. Harus. Kalau dia maksa, walaupun dapat kondisi yang pas, masih minimal banget mereka harus dapat Erlan. Dan mereka nggak ada vision sama sekali sih. Jadi kayak ya mungkin dari Light pun dia bingung akan lewat mana, akan kemana. Kecuali ya ada satu informasi aja di mana nih lokasi player dari EVOS mungkin akan berbeda. Oh, awas kena Dead Sonata, awas kena Dead Oke, Sonata. tapi kita menyaksikan di mana ada satu momentum di saat mereka bisa mendapatkan uang tersebut. Laning management masih bisa dipegang. Dan tapi lihat, Metal Detector Albert! Berasa menghilangkan terjata para pasukan dari tim Bigetron masuk di dalam turret itu bukan baik. Emma seorang diri dikejar oleh seorang Albert dan tim itu pecah belah. Ini bencana! Memaksakan tim yang tidak dibutuhkan oleh tim Bigetron. Nah, akhirnya membuat mereka hampir terwipe out. The one last man standing NFL. What happened Bigetron? Dan ini dia di game yang pertama. EVOS berhasil menunjukkan ketajaman dari giginya. Tapi nampaknya masih di-clear. Albert tercatat fokus ke arah gamenya dengan adanya sosok Erlan. Legendary didapatkan. Double kill dan EVOS Roar berkumandang di game yang pertama. Satu inisiasi